Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ustazah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tematik tema 2A yang berjudul Hidup Rukun. Oke, nah sebelumnya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang kita buka ya bukunya. Sudah dibuka belum bukunya? Bukunya itu warna biru. Terus ada bacaannya hidup rukun. Gambarnya orang sedang bermain bulu tangkis. Nah, hurufnya adalah tema 2A. Nah, kalau sudah ketemu bukunya, silahkan dibuka bukunya halaman 3, karena kita dimulai dari pembelajaran 1. Oke? Nah, kalau sudah dibuka, silahkan disimak share screen yang Ustazah berikan ya. Sebentar. Oke, nah hari ini kita akan belajar hidup rukun. Apa sih Ustazah hidup rukun itu? Aku kayaknya belum pernah dengar deh. Oh iya, hidup rukun itu adalah hidup yang dimana dalam satu keluarga, di dalam satu rumah itu mereka saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, dan juga mereka saling mencintai. Seperti itu. Contohnya apa Ustazah? Oke, Ustazah contohin ya. Misalkan kalian sebagai kakak dan ada adiknya. Nah, kalau kita kepada adik, kita nggak boleh sebel. Kayak, ih kamu nih berisik banget, ih kamu nih nangis mulu. Nah, itu nggak boleh. Tapi kita itu harus sayang sama adik. Kalau adiknya menangis, kita harus bilang, adik kenapa menangis? Gitu. Terus, contoh lainnya, kalau kita sebagai kakak, kalau kita sebagai adik, kita sendiri nih sebagai adik, dan kita punya kakak, nah sikap kita adalah kita harus saling menghormati kakak kita dan juga kita harus menghargai kakak kita. Kenapa? Karena kakak kita yang lebih tua dari kita. Dan setiap nasihat yang dikatakan sama kakak itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi kita nggak boleh ngelawan, apalagi sama orang tua dan juga sama kakak itu nggak boleh dosa. Nanti Allah marah gitu. Nah, pengertian hidup rukun itu adalah hidup yang dimana dalam satu keluarga itu saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai dan juga saling mencintai. Enak kan kalau misalkan di dalam satu rumah semuanya tuh hidup rukun, nggak berantem, nggak tidak berantem, terus juga nggak berisik. Nah, kalau misalkan kita tidak hidup rukun, nanti itu di rumah kita nggak nyaman, kita nggak suka, nanti kita sering nangis dan lain-lain. Tetapi kalau kita hidup rukun, kita pasti akan merasa nyaman di rumah, gitu. Baik, nah hari ini Ustazah akan bercerita tentang keluarga Ino. Nah, keluarga Ino ini ada keluarga inti. Silahkan dilihat di Ayo Mengamati. Nah, keluarga inti Nino itu ada ayahnya, ada ibunya, dan ada adiknya Arin, dan Nino sendiri. Seperti itu. Jadi keluarga inti Nino itu ada 4. Ada ayahnya, ada ibunya, ada adiknya namanya Arin, dan juga ada Nino sendiri. Seperti itu. Nah, setelah itu sekarang coba dilihat di Ayo Membaca. Nah, disimak ya. Anak-anak Ustazah. Nah, keluarga Ino. Keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayah Ino bernama Pak Muas. Ibu Ino bernama Ibu Loli. Adik Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Wah, alhamdulillah ya. Nah, di rumah ada juga kerabat Ino. Kerabat Ino yaitu kakek, nenek, dan Om Ben. Kakek, nenek, dan Om Ben juga anggota keluarga. Semua tinggal dan hidup rukun. Jadi di keluarga Ino ini, dia tinggal di rumah yang cukup besar. Nah, keluarga inti Ino itu ada 4 yang tadi. Ada ayah Ino, namanya Bapak Muas.
ada ibu Ino namanya Ibu Loli, ada adiknya Ino namanya Arin. Gitu. Nah, mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Setelah itu, setelah keluarga inti Nino yang tinggal di rumahnya, ada juga nih kerabatnya, seperti kakek, nenek, dan Om Ben. Seperti itu. Oke, kita next. Oke, sebelumnya dibuka dulu di halaman 4. Nah, di halaman 4 ini ada pertanyaan nih. Jawablah pertanyaan berikut ini. Baik, kita jawab ya. Nomor 1. Siapa nama orang tua Ino? Nah, kalau masih bingung, silahkan dibuka lagi di Ayo Membaca. Tapi di sini Ustazah sudah memberikan jawaban, jadi kalian tinggal menyalin. Seperti itu. Oke, siapa ya tadi orang tua Ino? Tadi ada siapa ya di orang tua Ino? Coba kita next. Nah, nama orang tua Ino adalah Pak Muas dan Ibu Loli. Seperti itu. Nah, nomor 2. Berapa jumlah adik Ino? Tadi berapa ya? Coba kita next. Oh, jumlah adik Ino ada 1, yaitu namanya Arin. Next lagi. Nah, nomor 3. Siapa keluarga inti di rumah Ino? Siapa ya tadi? Tadi Ustazah bilang, apa ya keluarga inti itu siapa aja ya? Nah, keluarga inti Ino adalah ayah, ibu Ino, dan adiknya. Next lagi. Nah, nomor 4. Siapa kerabat yang tinggal di rumah Ino? Tadi siapa ya kerabatnya? Selain keluarga inti Ino yang tinggal di rumah yang cukup besar, ada kerabatnya. Siapa ya? Oke, kerabat yang tinggal di rumah Ino yaitu kakek, nenek, dan Om Ben. Oke, sekarang kita next. Oke, jadi kita next ke bawahnya. Di bawahnya adalah perhatikan gambar berikut. Gambar di bawah ini adalah silsilah keluarga Ino. Nah, silsilah itu kayak misalkan kakek nenek punya anak, namanya nanti ayahnya kalian gitu. Nah, ini sudah akan jelaskan. Jadi, kalian itu dari ibu dan bapak pasti punya kakek dan nenek dong dari ibu dan bapak. Misalkan dari mama ada kakek neneknya, dari ayah ada kakek neneknya. Nah, sama seperti ini. Bapak Kismo, nah, Bapak Kismo ini dan Ibu Hanum, dia mempunyai 2 anak. Anaknya namanya Ibu Mutia dan Bapak Muas. Nah, Bapak Didu dan Ibu Bina ini mempunyai 3 anak yang bernama Loli, Isti, dan Ben. Nah, lalu Bapak Muas dan Ibu Loli bertemu mempunyai 2 anak, yaitu namanya Ino dan Arin. Seperti itu ya. Sampai sini paham nggak? Kalau tidak paham, nanti boleh tanya ya sama Ustazah. Jadi ini itu adalah silsilah keluarga, di mana dari kakek nenek nanti punya anak, anaknya nanti punya anak, anaknya nanti punya anak lagi, nanti jadi banyak. Gitu. Oke, kita next lagi ya. Oh iya, nah sekarang kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan. Silakan dibuka bukunya halaman 8. Nah, di halaman 8 ini ada ada namanya nilai tempat bilangan. Nah, nilai tempat bilangan ini adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Jadi, dari beberapa angka itu ada bilangan. Contohnya yang paling gampang ada satuan, ada puluhan, dan juga ada ratusan. Nah, biasanya kita itu melihat dari yang biasanya kalau kita membaca itu dari yang depan terlebih dahulu baru ke belakang. Nah, itu ada satuan, ada puluhan, dan juga ada ratusan. Seperti itu. Oke, kita next ya. Next. Nah, ini adalah contoh tempat bilangan puluhan. Jadi kalau bilangan puluhan itu bilangnya ada 2. Seperti contohnya yang ini nih.
25. Nah, di paling kiri ini, di paling kanan ini adalah satuan. Nah, di paling kiri ini adalah puluhan. Oke, nah 2 ini termasuk puluhan, dan 5 itu termasuk satuan. Jadi biasanya kita dibaca 25. Karena 2-nya puluhan dan 5-nya adalah satuan. Next, ada angka 15. Nah, tapi kan saja itu kan 15, tetap aja. Jadi 1 dan 5, satunya itu adalah angka puluhan dan 5-nya adalah satuan. Nah, Ustazah, kalau misalkan ada angka 2 sama angka 0 di belakangnya, itu tetap satuan, Ustazah. Iya, benar. Jadi, kalau misalkan ada angka 20, 2-nya puluhan, 0-nya itu tetap satuan. Seperti itu. Sampai sini paham nggak? Jadi kalau nggak paham, boleh tanya Ustazah ya. Jangan malu-malu. Oke, sekarang tadi kita sudah di angka puluhan. Nah, di angka puluhan itu hanya ada 2 angka. Angkanya ada angka puluhan dan juga angka satuan. Seperti itu. Terus, next lagi, sekarang kita agak banyak, ada 3 angka. Tetapi kalau ada 3 angka berarti adanya ratusan. Seperti itu. Coba kita contohin. Ada angka 1, 4, dan 7. Atau biasa kita baca 147. Nah, di angka 1 ini, dia menempati angka ratusan. Nah, yang kedua, itu dia menempati angka puluhan. Sedangkan yang 7 itu menempati angka satuan. Seperti itu, ya. Terus, ada lagi 204. Nah, 2 ini menempati angka ratusan. Kenapa? Karena dia paling depan. Dia paling depan, jadi dia adalah ratusan. Nah, kalau 0 berarti nggak ada dong Ustazah. Enggak. Berarti kalau 0 itu tetap dia di angka puluhan. Nah, dan 4 itu berarti dia di angka satuan. Seperti itu. Nah, terus ada lagi. Next. Ada angka 268 atau biasa kita sebut 268. Nah, 2 ini adanya di angka ratusan. Jadi dia menempati tempat bilangan di ratusan. Sementara 6 ini adalah di angka puluhan dan 8 ini adalah di angka satuan. Seperti itu. Paham belum? Kalau belum paham, silakan tanya Ustazah ya. Jangan malu. Next. Nah, sekarang kita belajar tentang kubus. Nah, karena di buku kita memakai contoh kubus. Nah, di kubus ini dilihat di halaman 8, satu kubus, satu biji kubus itu terdiri dari satuan. Jadi dia satu kubus. Tetapi kalau kubusnya panjang itu terdiri dari 10 kubus. Jadi, kalau 10 kubus, dia menempati di angka puluhan. Nah, sementara nih, yang seperti ini namanya ratusan. Kenapa ratusan, Ustazah? Karena dia ada 10 balok, dari atas ke bawah ada 10, dan ke kanan juga ada 10. Kalau kita gabungkan, ini jadi 100. Makanya, ini dibilang adalah ratusan. Jadi, satu balok ini adalah 100. Nah, kalau 2 balok berapa, Ustazah? Ya 200. Nah, terus kalau 3 balok, Ustazah? Ya 300. Nah, kalau 4 balok, ya 400. Gitu. Oke? Next lagi. Nah, ada contoh soalnya. Nah, contoh soal berikut ini adalah ada ratusan. 1, ada baloknya banyak nih. Ada balok ratusannya 1. Balok puluhannya 3, sementara balok satuannya ada 8. Nah, kira-kira ada berapa ya? Oh, balok ratusannya 1 nih, berarti kalau 1 balok dia 100. Jadi di sini kita bisa lihat 100. Nah, terus kita hitung nih, 1 balok panjang ini itu ada 10 balok. Nah, kalau 10 balok, kalau misalkan ada 3, 1, 2, 3. Berarti 30
Oke. Nah, ditambah lagi, ini baloknya ada berapa Ustazah? Yuk kita hitung yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ini ada 100 balok, di sini ada 30 balok, dan di sini ada 8 balok. Jadi, ada berapa balok semuanya? Ada 138. Di mana 100 itu menempati ratusan, 3 itu menempati puluhan, dan 8 itu menempati satuan. Oke? Nah, sekarang kita next. Nah, udah habis. Alhamdulillah, alamin. Kita sudah selesai pembelajaran 1. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian lihat di halaman 9. Di halaman 9 ini ada ada 4 buah soal. Nah, kalian tinggal dihitung nih, ini ada berapa ya kubusnya? Kalau tadi kubusnya bentuk kotak seperti ini kan ratusan. Nah, di sini ada 1 kubus, berarti 100. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kubus, berarti 40. Dan juga ada 2 kubus satuan, berarti 2. Seperti itu. Coba dilihat tuh deh di halaman 9. Lihat ya baik-baik. Di nomor 1, Ustazah contohin nomor 1. Nanti kalian kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Nah, nomor 1 itu ada 1 kubus ratusan. Berarti dia 100. Silakan tulis di bawahnya, di kotaknya 100. Nah, terus next lagi sebelahnya itu adalah balok puluhan. 1 balok itu berisi 10. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 40 balok puluhan. Nah, ditulis di kotak bawahnya 40. Kayak gitu. Terus di selanjutnya ada balok satuan. Nah, balok satuan itu ada berapa? Ada 2. 1, 2. Berarti tulis di bawahnya, di kotak bawahnya 2. Ya. Berarti ada 140 dan 2. Berarti banyak kubus adalah 142. Seperti itu. Oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran tematik telah selesai. Silakan disimak videonya. Dan kalau misalkan ada yang tidak tahu atau ada yang mau bertanya, silakan ya. Gak usah malu-malu. Ustazah pasti akan jawab. Terima kasih. Sekian dari video Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.